Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Putulian Megayanti dengan NIM 2002612077. Saya merupakan dokter muda yang saat ini sedang stase di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah dan Pasar. Saya saat ini sedang stase dalam periode 1 November 2021 hingga 12 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mengenai konsep dasar dari ICU. Yang pertama, saya akan membawakan mengenai intensive care unit atau ICU per definisi. Jadi, ICU sendiri merupakan bagian dari rumah sakit dengan staf dan perlengkapan khusus untuk observasi, perawatan, dan juga terapi pasien dengan penyakit, cedera, ataupun penyulit yang mengancam nyawa atau berpotensi mengancam nyawa dengan prognosis dubia. Untuk landasan hukum dari ICU ini sendiri itu meliputi yang pertama, KMK nomor 129-Menkes-SK-2-2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit. Kemudian yang kedua, yaitu PMK nomor 1438-Menkes-PER-9-2010 tentang standar pelayanan kedokteran. Kemudian yang ketiga, yaitu Kemenkes RI nomor 004-Menkes-SK-1-2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berikutnya, mengenai ruang lingkup dari ICU itu sendiri, yang pertama adalah diagnosis dan juga terapi spesifik mengenai penyakit yang akut dan juga gawat darurat dalam jangka waktu detik hingga dalam jangka waktu hari. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan dan mengambil alih fungsi vital tubuh. Yang ketiga, pemantauan fungsi vital tubuh dan terapi terhadap komplikasi. Yang keempat, memberikan bantuan psikologis pada pasien yang bergantung pada fungsi alat atau mesin dan juga tergantung pada orang lain. Yang kelima, sebelum masuk ICU, pasien dan atau keluarga itu harus mendapat penjelasan lengkap, baik mengenai ICU itu sendiri, mengenai kondisi pasien secara lengkap. Kemudian yang terakhir, yaitu penjelasan yang diberikan ini harus diberikan oleh kepala ICU ataupun dokter yang bertugas. Berikutnya, atas penjelasan tersebut, maka pasien dan atau keluarga dapat menerima atau menyatakan persetujuan untuk dirawat di ICU. Kemudian, persetujuan yang dinyatakan oleh pasien dan juga keluarga pasien itu di dalam bentuk penandatanganan dalam formulir inform consent, di mana pada keadaan sarana dan juga prasarana di ICU yang terbatas pada suatu rumah sakit, diperlukan mekanisme untuk membuat prioritas apabila kebutuhan ataupun permintaan akan pelayanan ICU itu lebih tinggi dari kemampuan pelayanan yang dapat diberikan. Untuk kepala ICU itu bertanggung jawab atas kesesuaian indikasi perawatan pasien di ICU. Bila ada kebutuhan pasien yang masuk ICU itu melebihi dari tempat tidur yang tersedia, maka kepala ICU itu dapat kebijakan mengenai menentukan kondisi berdasarkan prioritas medik, di mana pasien apa saja yang dapat dirawat pada ICU tersebut. Berikutnya, mengenai perawatan ruang intensif berdasarkan kriteria sistem organ. Yang pertama adalah sistem organ kardiovaskular, di mana pasiennya biasanya meliputi pasien dengan akut myocardial infarction dengan komplikasi, kemudian ada cardiogenic shock, kemudian ada akut congestive heart failure dengan respiratory failure, kemudian ada hipertensi emergensi, kemudian berikutnya ada unstable angina, dysrhythmia, hemodynamic instability, resistant chest pain, kemudian ada cardiac arrest, cardiac tamponade atau constriction with hemodynamic instability, kemudian ada dissecting aortic aneurysm, kemudian ada complete heart block. Berikutnya berdasarkan dari sistem organ yaitu respirasi, di mana yang pertama itu meliputi acute respiratory failure
required ICU with ventilator support. Kemudian ada pulmonary emboli dengan instabilitas hemodinamik. Kemudian ada pasien yang intermediate dari intermediate care unit yang memerlukan demonstrasi respiratory deterioration. Kemudian ada massive hemoptosis. Kemudian ada respiratory failure. Kemudian untuk sistem organ, sistem saraf pusat itu meliputi akut stroke dengan altered mental status, kemudian ada koma metabolik, baik itu yang toksik maupun antoksik, kemudian ada intrakranial hemorrhage dengan potensial herniasi, kemudian ada subarachnoid hemorrhage yang akut, kemudian ada meningitis dengan penurunan atau kelainan mental status dan juga penurunan dari respiratorinya. Kemudian ada sistem saraf pusat ataupun neuromuscular junction disorder dengan deteriorasi pulmonary function. Kemudian ada status epilepticus, ada kematian otak, kemudian ada vasospasme dan juga severe head injury. Berikutnya yaitu sistem organ gastrointestinal. Penyakitnya biasanya mengenai gastrointestinal bleeding yang mengancam nyawa, kemudian ada fulminant hepatic failure, ada severe pancreatitis, ada esophageal perforation. Kemudian untuk sistem organ dari endokrin itu meliputi diabetik ketoasidosis yang komplikasinya meliputi hemodynamic instability, gangguan mental status, dan juga gangguan respiratori ataupun asidosis yang severe. Kemudian ada penyakit tiroid, kemudian ada UDEM dengan hemodynamic instability, kemudian ada koma hiperosmolar status, kemudian ada hipo ataupun hipernatremia dengan kejang, kemudian ada hipo atau hiperkalemia dengan disritmia ataupun kelemahan otot. Kemudian ada hipo atau hipermagnesemia dengan hemodinamik compromise atau disritmia. Kemudian ada hipofosfatemia dengan gangguan kelainan pada muskular. Berikutnya untuk sistem organ lainnya itu meliputi ada drug ingestion, kemudian ada hemodynamically unstable drug ingesty, kemudian ada drug ingesty dengan gangguan mental status dan juga airway yang inadequat, kemudian ada kejang diikuti dengan drug ingesty, kemudian ada postoperatif pasien dengan hemodynamic monitoring atau ventilator support, kemudian ada miscellaneous, kemudian ada septic shock, kemudian ada hemodynamic monitoring. Berikutnya, ini ada kemampuan minimal dari ICU, di mana kemampuan minimal dari ICU ini meliputi yang pertama itu ada RJP, kemudian yang kedua itu ada pengelolaan jalan nafas, yang ketiga ada terapi oksigen, kemudian yang keempat ada pemantauan EKG, kemudian yang kelima ada alat pacu jantung, yang keenam ada nutrisi enteral dan juga parenteral, kemudian yang ketujuh ada pemeriksaan laboratorium khusus, yang kedelapan ada pompa infus atau titrasi, kemudian yang kesembilan ada teknik khusus sesuai keadaan pasien, dan yang terakhir ada bantuan fungsi vital. Berikutnya mengenai tipe-tipe dari ICU, di mana tipe-tipe dari ICU ini, itu ada yang pertama, ada general ICU, kemudian cardiac ICU, respiratory ICU, medical ICU, surgical ICU, brain ICU, burn ICU, renal ICU, NICU, dan juga PICU. Berikutnya ada klasifikasi ICU berdasarkan Australian dan European College of Intensive Care Medicine. Jadi untuk ICU level 1 itu meliputi rumah sakit kecil di mana peran mayor memonitor dan juga mencegah komplikasi pasien medik dan juga surgikal, kemudian resusitasi dan juga pelayanan suportif kardiorespiratorik jangka pendek, ventilasi mekanik dan monitoring kardiovaskular invasif sederhana, fasilitas transportasi ke level 2 atau 3, kemudian ada outsourcing laboratorium, radiologi, dan juga bank darah dasar, dokter terlatih dalam terapi invasif, dan juga staf pendukung yang adekuat.
Kemudian untuk ICU level 2, itu ada rumah sakit yang lebih besar, terapi suportif, multifungsi sistem sesuai dengan peran rumah sakit sekitar, biasanya meliputi bedah dan juga trauma. Kemudian ada petugas medis yang siap di tempat dan akses ke fasilitas farmasi, patologi, dan juga radiologi setiap saat, tetapi tidak diharuskan memiliki semua dari bentuk terapi dan juga pemeriksaan yang kompleks seperti kardiologi intervensi, bedah jantung, kebijakan transfer, dan juga rujukan. Kemudian alat penunjang kardiorespiratorik jangka panjang, konsultasi dengan dokter ICU komprehensif, bank darah on-site, dan juga konsultasi terapi intensif, yaitu meliputi kepala ICU dan minimal 1 orang dokter spesialis. Kemudian untuk ICU level 3, di mana ICU level 3 ini meliputi biasanya pada rumah sakit rujukan yang besar atau tersier, di mana seluruh aspek pelayanan intensif yang diperlukan sampai periode yang tidak dapat ditentukan, pusat edukasi dan riset, konsultan terapi intensif, training, kemudian ada perawat terapi intensif, tenaga medis terkait, dan juga staf pendidikan pelatihan. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium dan juga imaging, serta subspesialis dari berbagai divisi. Ada multidisiplin partner seperti kepala ICU, kepala perawat, dan juga pelayanan subspesialis. Kemudian yang terakhir, fasilitas endoskopi, bronkoskopi, unit step down, serta program pendidikan dan pelatihan perawatan intensif yang memadai. Berikutnya ada kriteria ICU berdasarkan dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun nomor 779, di mana yang pertama itu ada perencanaan ICU harus memenuhi standar yang ditentukan mengenai pencegahan bahaya bakteriologis, pencegahan bahaya listrik dan api, serta sistem ventilasi dan pendingin udara. Kemudian yang kedua, bentuk unit yang terbuka berupa bangsal yang luasnya 16 hingga 20 meter persegi untuk setiap tempat tidur, di mana untuk setiap unit tertutup luasnya 24 hingga 28 meter persegi setiap kamar. Kemudian yang ketiga, dilengkapi tempat cuci tangan yang cukup besar dan dalam, dengan keran yang dapat dijalankan dengan kaki, siku, ataupun lutut. Kemudian yang keempat, ada kamar isolasi yang harus dilengkapi dengan tempat cuci tangan dan ganti pakaian sendiri. Yang kelima, penerangan harus cukup. Yang keenam, tempat tidur dilengkapi pagar sisi kiri kanannya dan dapat diubah posisi tidurnya. Kemudian, titik keluar sumber oksigen, udara tekan, dan juga penghisap sentral ada di dekat setiap tempat tidur, dan juga suhu ruangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kemudian ada perlengkapan medik, adapun perlengkapan medik pada ICU itu meliputi sumber oksigen, alat pelembab, kemudian ada suction, alat resusitasi, stetoskop, tensimeter, termometer, kemudian ada alat monitoring, alat infus, defibrilator, troli, dan juga alat komunikasi intercom. Untuk manajemen pasien ICU secara umum itu meliputi ada monitoring, di mana 24 jam itu monitoring terhadap vital sign yang meliputi EKG, saturasi oksigen, suhu, dan juga tekanan darah. Kemudian ada juga monitoring terhadap CVP, gula darah, elektrolit, AGD, ventilator, cairan, dan juga daftar terapi. Kemudian yang kedua, itu ada manajemen nursing dan juga paramedical care, di mana meliputi tracheal suction, profilaksis stress ulcer, dan juga DVT. Kemudian ada perubahan posisi pasien tiap 2 jam, memandikan pasien, bowel care, dan juga support psikologis. Kemudian ada akses vaskular untuk terapi cairan dan juga nutrisi. Kemudian yang terakhir ada kontrol infeksi dengan universal precaution. Berikutnya ada indikasi masuk ICU, di mana indikasi dari masuk ICU ini dibagi kepada 3 prioritas. Prioritas pertama yaitu gangguan atau gagal nafas akut, atau gangguan sirkulasi, ataupun gangguan sistem saraf pusat, dan juga gangguan ginjal. Kemudian untuk prioritas 2 itu meliputi pasca bedah ekstensif,
kemudian ada pasca henti jantung dalam keadaan stabil, pasca bedah jantung atau pasca bedah dengan penyakit jantung. Kemudian untuk prioritas 3 itu meliputi pasien dalam keadaan kritis dengan harapan kecil untuk penyembuhannya. Yang kedua, pasien yang perlu terapi intensif tetapi tidak dilakukan terapi invasif. Kemudian untuk pengecualian masuk ke ICU itu meliputi pasien yang memenuhi kriteria masuk tetapi menolak terapi tunjangan hidup yang agresif dan hanya demi perawatan yang aman saja. Kemudian yang kedua, pasien dalam keadaan vegetatif permanen, serta yang ketiga, pasien yang telah dipastikan mengalami mati batang otak. Untuk kriteria keluar dari ICU itu meliputi yang pertama, jika tidak dibutuhkan lagi terapi intensif, kemudian yang kedua, terapi intensifnya gagal, serta yang terakhir, kemungkinan untuk pulih sangat kecil atau keuntungan terapi intensif yang sangat sedikit. Kemudian yang terakhir, adapun komplikasi penyakit yang biasanya didapatkan oleh pasien pos masuk di ICU itu meliputi yang pertama ventilator associated pneumonia, kemudian ada catheter associated bloodstream dan juga infeksi serta UTI, kemudian ada venous thromboemboli, kemudian ada delirium dan juga miopati serta neuropati. Baik, berikut demikian presentasi dari saya mengenai konsep dasar ICU. Saya harap video ini bermanfaat bagi penonton. Terima kasih. Om Santi Santi.